Himatek! Yeah! Saya Himatek! Himatek! Yes! Selamat datang di HiPod, Himatek Podcast. Yuhu, goodbye UTS. Lega banget gak sih udah ngelaluin minggu-minggu UTS? Setelah 2 minggu berjuang menghadapi masa-masa sulit, akhirnya kita sampai di hari-hari yang gak kalah sulit tentunya. Goodbye UTS, tapi masih ada tugas, laprak, dan mata kuliah sulit lainnya. Tapi ya gitu ya, yang namanya kuliah. Pasti isinya ya sambat, dan sambat. Oke, di episode kali ini, HiPod akan membahas tentang maba. Hah, gimana tuh bahas tentang maba? Yoi, di sini kita bakal bahas tentang mahasiswa baru, yang pastinya bakal ditemenin Departemen Spesialis Maba. Karena mereka yang mengurusi perihal kaderisasi dan sebagainya. Inilah departemen tersulit, tersibuk, terberat, terpopuler, yaitu PSDM. Dengan Mas Kadepnya yaitu Mas Vicky, dan ada di sini stafnya yaitu Mas Dimas dan Mbak Berliana. Apa kabar Mas Vicky? Mas Dimas, Mbak Ber? Halo, baik sih dari kami teman-teman PSDM, alhamdulillah baik kabarnya. Gimana nih kalau dari teman-teman para caster, para teman-teman Dimas ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sih, saya baik banget ini. Nah, ya kan soalnya biasa kan sudah berjalan berapa episode ini kan Himatek Podcast dan sudah mulai jenuh atau mungkin Enggak dong, pasti masih semangat nih teman-teman. Oke, ya kalau semangat kan kita juga sebagai narasumber juga bakal semangat juga. Oke. Iya dong, harus. Tuh kan, dengar dari suaranya aja udah kelihatan banget nih, PSDM nih bos. Oke, kayaknya Caster May lebih kepo nih sama PSDM. Gimana Caster May? Iya nih, aku kok kepo banget ya Caster Nadia sama Departemen PSDM ini. Seperti yang kamu bilang tadi, kok departemen tersulit, tersibuk, terberat, terpopuler gimana nih? Kok kayaknya seru banget gitu di Departemen PSDM. Nah, hari ini kita nih mau ngulik nih tentang Departemen PSDM. Kalian teman-teman yang dengerin podcast ini pasti kepo lah ya. Sama kayak kita nih, kita juga kepo sama apa yang mereka lakukan di Departemen PSDM selama 1 tahun kepengurusan. Mereka ngapain aja? Kok sampai-sampai dibilang departemen yang tadi, departemen tersulit dan lain sebagainya nih. Tapi di sini mungkin teman-teman angkatan 2021, kemudian angkatan-angkatan atas juga mungkin kurang lebih juga sudah tahu ya terkait dari Departemen PSDM ini apa. Nah, teman-teman 2021 di sini juga kan sudah melakukan pendampingan, di mana di situ juga kalian dapat nih FGD kehimatekan dari 6 departemen yang ada di Himatek, pastinya juga udah dapat sih dari Departemen PSDM. Tapi namanya ya tak kenal maka tak sayang kan, meskipun udah kenal ya tetap aja Departemen PSDM yang tahun ini harus tetap kenalan sama teman-teman yang ada di Himatek ini sekarang. Oke, mungkin dari teman-teman PSDM yang sekarang ada di sini, ada Mas Vicky, ada Mas Dimas, dan juga ada Mbak Berliana. Mungkin kalian bisa nih sedikit cerita atau sharing terkait tentang Departemen PSDM itu departemen apa, ngapain aja kalian di situ, terus tupoksinya apa aja, program kerja yang kalian lakukan tuh apa aja sih, apa ada pembaruan dari kepengurusan tahun lalu atau tetap atau kayak gimana? Oke, yang mau jawab siapa nih? Aku atau teman-teman PSDM yang lainnya mungkin? Dulu aja sih. Oh, aku dulu ya. Jadi, kalau dibilang PSDM itu departemen apa? Departemen PSDM itu ngapain aja ya? PSDM ini kalau secara arti ini departemen pengembangan sumber daya mahasiswa. Sudah kelihatan lah. Jadi pasti sudah tahu kalau misalkan pengembangan sumber daya mahasiswa berarti berhubungannya dengan gimana caranya PSDM ini sebagai departemen yang ada di Himatek itu mengembangkan sumber daya mahasiswa yang ada yang khususnya di teknik kimia. Lanjut sih ke mungkin Mbak Berli ini sepertinya mau menjawab juga. Gimana Ber kalau kamu Ber? Oke, kalau dari aku sih Departemen PSDM itu apa sih? Jadi di Departemen PSDM sendiri tuh kita ada beberapa proker ya nih kakak-kakak semuanya. Jadi untuk prokernya sih ada yang pertama itu kita menaungi proker yang PKKMB nih. Ya, jadi PKKMB ini kita
eh, kasih wadah untuk teman-teman mahasiswa baru untuk bisa mengenal lebih lanjut bagaimana sih teknik kimia. Jadi kita kasih kenal nih di PKKMB. Terus setelah itu ada lanjutan lagi nih di proker selanjutnya, ada pendampingan. Nah, di sini pendampingan ini kita kasih nih soft skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk teman-teman mahasiswa baru. Jadi kita kasih pengetahuan tentang soft skill, terus juga kita kasih pengetahuan lebih lanjut juga nih di himpunan mahasiswa teknik kimianya UPN sendiri. Nah, di sini kita kasih paham juga nih ke teman-teman maba. Ada departemen apa aja sih di kehimatekannya UPN sendiri. Itu sih dari aku. Terus juga ada proker apa lagi ya nih Kak Dimas? Ada apa aja sih Kak Dimas? Prokernya PSDM. Yoi. Ya, di sini ada beberapa sih kalau dari kita. Khususnya kita juga yang paling banyak di sini kita membuat proker yang berhubungan dengan maba atau yang kita kenal juga kaderisasi. Ya, jadi kaderisasi kurang lebih adalah kita membuat serangkaian kegiatan pengkaderan di mana itu merupakan kegiatan buat kita mengembangkan maba-maba yang mana nantinya mereka akan meneruskan roda kepengurusan tahun depan. Kurang lebih kayak gitu. Kalau masalah dari kaderisasi. Ya, tapi aku tertarik sih sama yang definisi awal. Departemen PSDM ini departemen spesialis maba. Jadi sebenarnya bukan spesialis maba sih, cuman karena kita mengembangkan sumber daya mahasiswa, kita membutuhkan istilahnya siapa yang nanti meneruskan kita, ya kita memang tujuannya kelihatannya itu memang di maba. Cuman untuk secara rincinya, secara detail, secara keseluruhan itu sebenarnya kita seluruh mahasiswa, jadi nggak cuma maba aja. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu semua atau keseluruhan misalnya teknik kimia. Ya mau nambahin lagi sih sebenarnya ada lagi nih proker PSDM yang juga menaungi teman-teman semua mahasiswa teknik kimia dari semua angkatan. Kayak apa nih Kak Vicky, proker ini CV interview. Nah, di sini kita menaungi proker CV interview ini sasarannya juga ada semua angkatan sih ya Kak Vicky ya. Ada angkatan dari awal sampai angkatan mau terakhir nih. Tapi bahkan dari mahasiswa dari universitas lain juga gitu. Kita sebenarnya memang untuk cakupannya sebenarnya mahasiswa PSDM ini untuk mahasiswanya Tekim, tapi karena memang kita juga pengen gitu loh, apa istilahnya mengembangkan Himatek ini juga biar terlihat atau mungkin eksistensinya terlihat di luar. Jadi untuk CV interview yang dijelaskan Berli tadi itu kita sasarannya mahasiswa luas, jadi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Oke, tuh teman-teman. Berarti tadi ini sih mungkin kurang tepat aja ya, bukan departemen spesialis maba ya. Yang benar tuh departemen spesialis mahasiswa nih yang ada di teknik kimia khususnya. Soalnya kita kan lingkupnya juga teknik kimia. Nah, tadi mungkin sama teman-teman PSDM juga udah ngejelasin terkait proker-proker yang ada di departemen PSDM. Tapi aku mau nanya sih, di kepengurusan tahun ini apa ada inovasi proker baru dari kepengurusan yang sebelumnya nih, dari teman-teman PSDM tahun ini gimana nih? Oke, jadi sebenarnya untuk inovasi itu lebih kepada transisinya kita sih. Kan kalau kita tahu kita sekarang berada di era pandemi, kita sekarang berada di era serba online. Jadi mungkin peralihan aja. Jadi dari yang awalnya Himatek itu terkenal ya. Himatek itu semuanya atau semua himpunan yang ada di luar bahkan di seluruh Indonesia itu pasti menjalankan kegiatan dengan offline. Tapi karena memang ada di masa peralihan, ada di masa di mana kita harus berganti dari offline menuju online, digitalisasi. Berarti di sini kita dituntut untuk bisa mengembangkan gimana caranya kita melakukan sebuah kegiatan itu online dengan apa ya? Kalau kita bilang itu rasa yang sama sebenarnya dengan offline yang itu
saya sadar memang itu nggak mudah, itu nggak gampang. Kami semua sadar, kita semua sadar, Mbak yang Mas Kia ini juga sadar juga terkait itu pasti. Karena memang kita ini masa peralihan. Jadi gimana caranya dari yang awalnya kita offline kita menuju online dan mencoba untuk marwahnya tetap dijaga. Jadi apa setiap kegiatan dari setiap kegiatan semuanya itu kita coba untuk tetap istilahnya marwahnya itu tetap diadakan, marwahnya itu tetap dijaga meskipun dengan peralihan offline ke online. Jadi inovasinya yang terbaru mungkin tentang itu. Jadi tentang gimana cara peralihan dari offline ke online. Gimana caranya kita membuat sebuah kegiatan online tapi dengan cara tetap menjaga marwah dari apa yang sudah terlaksana beberapa tahun sebelumnya. Berarti lebih ke ini ya Mas ya, ke mekanismenya gimana melaksanakan program kerja yang ya sekarang kita tahu ya, tadi udah dijelasin juga kita pandemi sekarang, gimana biar tetap dapat gitu ya program kerja ini biar terlaksana lancar dan juga mereka-mereka yang nah biar sasaran-sasaran dari Departemen PSDM ini tetap dapat manfaatnya sama kayak kalau program dikerjakan atau dijalankan offline. Gitu ya, Mas? Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Cuman tetap kita dengan kondisi yang ada sekarang, dengan kondisi yang serba online, kita juga memperhatikan kira-kira lingkungannya seperti apa. Jadi kita memang membuat sebuah kegiatan yang mungkin PKKMB ini sudah turun-menurun, maksudnya PKKMB pendampingan itu sudah turun-menurun dari beberapa tahun yang lalu, itu sudah turun-menurun, sudah ada karena memang di situ kita atau Himatek ini butuh hal tersebut. Jadi karena hal itu ya mungkin kita mencoba untuk melihat kondisinya saja, kondisi lingkungannya seperti apa, karena dengan peralihan itu pasti berbeda. Jadi setiap tahun itu pasti ada perbedaan terkait gimana caranya kita mengusut sebuah kegiatan, itu pasti ada perbedaan tiap tahunnya. Meskipun sebenarnya acara yang dibuat itu sama, cuman pasti ada bedanya karena kondisi dari tahun ke tahun pasti jelas. Dilihat dari penjelasan teman-teman PSDM di awal tadi, bisa dilihat ya, jadi PSDM tuh identik dengan kaderisasi gitu kan. Kaderisasi sendiri itu apa sih menurut PSDM? Terus kenapa sih kaderisasi itu penting banget? Dan kenapa harus ada kaderisasi gitu? Oke, kaderisasi ya. Tadi kan sudah disinggung juga sedikit oleh rekan saya tadi Dimas itu tentang kaderisasi seperti itu. Cuman lebih sebenarnya seperti ini. Kaderisasi itu merupakan sebuah pembelajaran. Jadi di sini kita punya objek yang namanya kader. Kader itu apa? Kader ini seseorang yang akan menjalankan roda organisasi. Jadi buat apa kaderisasi tersebut? Kaderisasi itu dibuat untuk pembelajaran untuk para kader yang nantinya bakal meneruskan roda organisasinya Himatek. Itu kita memberikan kaderisasi agar nanti kader-kader dari Himatek yang meneruskan roda organisasi Himatek itu bisa sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh Himatek, yang memang juga diinginkan oleh Himatek. Jadi kaderisasi itu kita upayakan agar kader-kadernya Himatek nanti bisa berkualitas, bisa bersaing, juga bisa terus belajar, terus berproses dalam Himatek ini. Jadi ketika nanti kita membutuhkan seseorang yang mungkin ada di organisasi dan maupun di luar organisasinya Himatek tersendiri, itu kita punya kader-kader yang berkualitas sehingga berjalannya kuliah entah itu terkait soft skill ataupun akademik, itu ketika kita mempunyai kader-kader yang baik dan sudah terlatih di dalam kaderisasi, itu harapannya dari kami Himatek atau keseluruhan teknik kimia mempunyai mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas untuk bersaing, entah itu di dalam lingkup UPN sendiri maupun itu nanti ada di luarnya lingkup UPN Veteran Jawa Timur. Seperti itu. Jadi kaderisasi itu benar-benar penting ya buat menghasilkan kader yang berkualitas dan bisa berproses gitu ya, betul Mas Vicky? Iya, sangat penting. Jadi kan kalau kita bilang soal apa ya, kita
bicara soal kader atau mungkin ya kader berarti kan kita pasti kader itu karena kita mempunyai sebuah organisasi, pasti kan organisasi itu akan bisa dilihat orang ketika siapa yang di dalamnya itu membuat hal apa, membuat sesuatu yang seperti apa. Nah, dengan kader yang sudah terlatih, dengan kader yang sudah dibekali, itu jelas nantinya pasti Himatek bakal terlihat di luar itu ini kadernya sudah bagus, kadernya baik, bagus-bagus semuanya. Jadi ketika nanti mungkin belajar di luar, ketika keluar ke lingkup di luar UPN atau mungkin di dalamnya UPN sendiri itu bisa bersaing seperti itu. Jadi sangat penting sih. Kan teman-teman juga di sini semuanya juga pernah merasakan, dan sekarang teman-teman di sini menjadi kader. Teman-teman di sini sudah menjadi kader semuanya, dari mbak-mbak ini yang ada di sini, Mbak Nadia, di sini ada Mbak Mimi, itu kan juga Dimas, juga Berli, itu kan semuanya juga kader dari Himatek. Jadi saya kira sudah merasakan lah istilahnya efek atau dampak dari kaderisasi yang sudah dilakukan itu apa, dan itu memang sangat penting, ya enggak kira-kira, ya kan? Iya, benar. Oke, berarti kan kaderisasi itu kan penting banget nih buat kelanjutan nantinya organisasi ini, apalagi Himatek ini mau dibawa kemana. Nah, organisasi ini kan bagus atau tidak organisasi dilihat dari sumber daya mahasiswanya. Yang ada di dalam organisasi itu seperti apa, bagaimana cara kita mengembangkan sebuah organisasi tersebut kan ya Mas. Nah, para kader di sini yang melakukan kaderisasi ini nanti kan dididik atau dilatih untuk mereka tuh lebih bisa berkualitas, lebih mau mempunyai keinginan untuk terus berproses dan lain sebagainya. Benar gitu kan? Iya, benar, memang seperti itu. Jadi kita kan namanya juga pembelajaran, gimana caranya kita mendidik, kita juga membimbing di situ, tidak cuma memberikan pelajaran, tapi kita juga membimbing. Jadi gimana caranya untuk jadi kader apa yang bisa meneruskan roda organisasi seperti itu. Nah, terkait menjadi kader yang baik nih, kok dulu ketika waktu saya kan juga tentunya juga melaksanakan pengkaderan atau kaderisasi. Nah, Mas ini kan juga ya. Nah, aku mau tanya sih, kok dulu itu kenapa di kaderisasi ini harus ada tugas atau dikasih tugas ini, kenapa? Esensinya itu apa gitu loh. Jadi memang sih ini keresahan semuanya ya. Saya juga termasuk ketika saya melakukan serangkaian kaderisasi itu juga saya merasakan wah ini kenapa sih kita harus dikasih tugas? Ini pasti juga teman-teman yang semua yang di sini mendengarkan itu pasti juga mikir lah, oh ini kenapa sih harus dikasih tugas? Kenapa sih harus ada tugas bla 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 segala macam? Menyulitkan saja, nyusahin aja gitu kan, pasti kayak gitu kan ya. Itu kan iya benar banget. Nah kan hal semacam itu memang dilakukan, memang itu sebagai bentuk upaya. Jadi kita untuk memenuhi tadi loh, kayak aku bilang memenuhi keinginan dari Himatek, kebutuhan dari Himatek itu kader yang seperti apa. Di situ ada nilai-nilai yang harus ditanamkan, nilai-nilai yang harus diperhatikan. Jadi tugas yang diberikan itu sebenarnya lebih ke situ, arahnya ke situ. Jadi kita dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan Himatek itu harus punya kader yang seperti apa, itu dengan cara pemberian tugas, salah satunya dengan pemberian tugas. Jadi sebenarnya bukan tidak ada maksud, atau mungkin teman-teman yang skeptis menganggap bahwa ini mungkin dulu juga dilakukan seperti ini nih kakaknya kayaknya dulu pernah diginiin, makanya waktu ke kita juga diginiin, jadi kayak balas dendam. Iya, kayak balas dendam. Iya, jadi sebenarnya nggak gitu, kita nggak balas dendam, karena kan kita juga mikir waktu itu mungkin diberikan tugas yang banyak itu juga sebagai apa ya, kita nganggapnya itu memang ini ngapain ruwet segala macam. Cuman ketika aku masuk ke PSDM dan aku masuk ke pengurus, aku mengetahui itu kenapa sebenarnya ada penugasan segala macam. Oh ternyata selain karena Himatek ini membutuhkan kader yang sesuai dengan kebutuhan Himateknya, itu juga sebagai bentuk atau langkah awal memperkenalkan dunia kampusnya seperti apa. Tekim ini tahu sendiri lah, teman-teman pasti tahu sendiri lah Tekim ini seperti apa sulitnya
seperti apa, sebanyak apa tugasnya gitu loh. Iya betul banget tuh. Iya kan, jadi sebenarnya ada apa ya, ada maksud itu juga. Jadi kita memperkenalkan biar nggak kaget seperti itu kan, peralihan tuh biasanya teman-teman maba nih semuanya dari yang awalnya siswa menjadi mahasiswa. Jadi di sini dikenalkan teknik ini seperti ini. Terbukti juga ketika saya coba survei tanya ketika sudah menjalankan bina perkuliahan, tugas PKKMP, tugas dari serangan kaderisasi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan tugas yang ada di perkuliahan gitu loh, ya kan. Jadi itu sebenarnya langkah upaya biar nggak kaget aja gitu teman-teman semuanya, itu biar nggak kaget di sini, biar diketahui dulu, oh ini loh. Kita kalau misalkan diadaptasi di sebuah lingkungan baru, kita seenggaknya dikasih tahu dulu, oh lingkungannya seperti ini. Jadi ketika kita menjalani di situ, menjalani di lingkungan tersebut, kita pasti tahu nantinya gimana cara kita harus beradaptasi di situ dibandingkan dengan langsung dilepas saja. Ini kamu pindah ke sini ke lingkungan baru ini, tapi kamu nggak ada dikasih gambaran apa-apa. Oh gitu, pantesan kok terkait tugas ini juga memang relevan ya ternyata teman-teman sekarang di kita ketika kita melaksanakan perkuliahan juga relevan loh teman-teman, ya kan? Iya, jelas relevan karena kita memang mengambilnya juga dari berdasarkan memang pengalaman yang sudah kita lakukan, kita jalani di kuliah, teman-teman kakak-kakak tingkatnya. Kita nggak mau istilahnya memberikan apa ya, atau mungkin membiarkan adik-adiknya kita mahasiswa baru, terlebih kalau kita bicara soal kaderisasi mahasiswa baru teman-teman, kita nggak mau istilahnya adik-adik kita ini nanti nggak bisa survive di lingkungan dengan tugas yang banyak. Sambat nggak apa-apa sambat, tapi kan gimana caranya, oh seenggaknya tahu terlebih dahulu gambarannya seperti apa, jadi ketika menjalankan itu enak. Iya, bukan tanpa maksud nih ya pemberian tugas itu. Nah, tadi kan Mas juga sempat bilang bahwa tugas itu merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk memenuhi kebutuhan Himatek yang harus memiliki kader ini seperti apa. Nah, terkait kader yang seperti apa ini gimana nih Mas? Maksudnya gimana sih? Apa ada syarat ya? Kita menjadi seorang kader yang baik itu kayak gimana? Syarat-syarat menjadi seorang kader yang baik itu kayak gimana gitu Mas? Mungkin bisa dijelasin, soalnya aku sendiri juga masih bingung gitu kan terkait tadi pemberian tugas kan. Pemberian tugas itu kan pandangan awal kita ya ke organisasi, ke dunia organisasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin gimana tuh Mas persyaratan kita menjadi kader yang baik, kader yang sesungguhnya itu kayak gimana? Nah, untuk persyaratan sebenarnya, untuk persyaratan menjadi kader, kalau kita lihat bahwa di ADART Himatek itu sendiri tertulis bahwa persyaratan menjadi kader itu melalui serangkaian pengkaderan, di mana serangkaian pengkaderan tadi juga meliputi kaderisasi yang ada. Jadi serangkaian pengkaderan tadi merupakan sebuah kegiatan yang runtut. Jadi dari awal sampai akhir gimana caranya kita memberikan pembelajaran kepada kader-kader, kepada calon-calon kader kita gitu. Jadi persyaratan kalau sesuai dengan ADART Himatek terlebih mungkin seperti itu. Jadi si kader ini persyaratannya kalau memang jadi kader itu hanya sekedar istilahnya kalau di ADART itu mengikuti serangkaian pengkaderan jadi karena kita yang melakukan serangkaian pengkaderan, jadi melakukan serangkaian pengkaderan yang ada yang diberi atau mungkin kegiatan yang diberi oleh SDM seperti itu. Kalau persyaratan secara aturan yang ada, yang udah dibuat di ADART Himatek. Cuman kalau ditanya kader yang baik itu seperti apa, itu ya kader yang baik adalah kader yang dia mau untuk terus belajar. Jadi di sini kan roda organisasi nih, ada roda organisasi. Nah, di situ ada kader-kader di dalamnya. Nah, organisasi ini bisa hidup, organisasi ini bisa baik ketika kader-kadernya mau belajar untuk yang lebih baik lagi. Jadi gimana caranya? Kalau kita bilang soal kader yang baik itu seperti apa, jadi kader yang baik itu adalah kader yang mau terus belajar, berproses dimanapun itu,
Kalau kita bilang di lingkup teknik kimia ini ada yang namanya pengurus, ada juga namanya panitia. Itu juga semua bentuk belajar, proses. Jadi nggak cuma masuk pengurus aja, cuman di luar, kita di luar kayak misalkan panitia dan yang lain, itu juga berproses. Dan itu kader yang baik, menurut saya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya kader yang baik seperti apa? Kader yang baik adalah kader yang dia mau untuk terus belajar. Bisa ditanamin tuh teman-teman. Jadi nggak ada kriteria khusus untuk jadi kader yang baik. Cuman kalian perlu tanemin tuh. Untuk bisa menjadi seorang kader yang baik itu kita harus punya keinginan dimana kita terus mau berproses, mau belajar terkait semuanya lah, terkait organisasi, perkuliahan dan lain sebagainya. Bener gitu kan Mas? Iya. Jadi kan kayak teman-teman yang ada di sini sekarang kan dia kayak Mami, kayak Mbak Nadia, Mbak Berliana, Mas Dimas, itu kan semuanya belajar juga. Kita belajar semua di sini, yaitu kita sedang menjalani proses menjadi kader. Jadi kita di sini sekarang masih belajar, juga sama-sama belajar. Jadi kita juga menjalani di sini masih menjalani proses untuk menjadi kader. Seperti itu. Jadi gitu ya, penting banget buat mahasiswa baru ini mengikuti serangkaian pengkaderan. Pertanyaan saya kali ini mewakili maba nih Mas. Apakah benar sih kalau pengen jadi staf hima tuh harus lulus kaderisasi dulu? Oke, untuk menjadi staf himpunan, jadi di sini pengurus ya berarti ya. Untuk menjadi pengurus, apakah harus kader terlebih dahulu? Untuk menjadi pengurus, khususnya di Matek, memang persyaratannya adalah menjadi kader. Jadi menjadi kader terlebih dahulu. Jadi melewati serangkaian pengkaderan yang tadi tak jelaskan, baru itu nanti menjadi persyaratan untuk masuk menjadi pengurus, untuk pengurus di Matek. Kenapa seperti itu? Nah, ini tak jelaskan sekalian aja. Mengapa kok harus kader? Jadi mau menjadi pengurus di Matek harus kader. Karena seperti yang tak jelaskan di awal tadi, yang sudah dijelaskan kita bicarakan tadi, kaderisasi itu apa, pembelajaran di sini himpunan atau himatek itu membutuhkan, istilahnya membutuhkan kader-kader yang ya sesuai kebutuhannya. Lah kalau kita kalau dengan serangkaian pengkaderan, dengan serangkaian kaderisasi yang dilakukan, itu kan merupakan upaya yang dilakukan agar kader ini menjadi ya sesuai kebutuhan himatek. Akhirnya ketika nanti menjalankan kepengurusan himatek itu memang sejalan, sevisi dengan visi yang ada, visinya himatek itu sendiri. Jadi kenapa kok memang kader ini harus seorang menjadi pengurus hima ini, kenapa kok harus menjadi seorang kader? Ya karena ada kebutuhan dari himatek tersendiri yang itu pembelajarannya didapat ketika kaderisasi. Nah, karena kader ini istilahnya harus melewati serangkaian pengkaderan atau kaderisasi, jadi di sini merupakan persyaratan untuk nanti masuk menjadi pengurus di Matek itu sendiri gitu. Kayak kita semua yang ada di sini kan, kita semua juga kader semuanya. Kita kan di sini kan kader di Matek semua kan. Pasti nih Mas, saat pengkaderan itu dilakukan, pasti ada maba yang aktif dan ada maba yang tidak aktif. Nah, pengaruhnya apa sih Mas buat maba yang aktif banget itu? Apakah bisa lolos jadi staf hima dengan gampang atau gimana ya? Oke, ini mungkin aku mau tanya dulu sih ke teman-teman yang ada di sini. Itu kan teman-teman sudah melakukan serangkaian pengkaderan juga, sudah menjadi kader kan ya teman-teman. Ya, Mbak Nadia, mungkin Mbak Mi yang ada di sini itu gimana sih, maksudnya pandangannya menjadi seorang kader itu apa saja yang didapat sih dari Mbak Mi atau Mbak Nadia yang sekarang kan sudah melakukan serangkaian pengkaderan itu, kira-kira apa saja? Biar teman-teman tahu sih sebelum aku mungkin menjawab. Jadi pasti Mbak Mi, Mbak Nadia, Mbak Berli yang ada di sini itu kan pasti tahu istilahnya apa saja sih yang didapat ketika mbak-mbaknya atau mas-masnya yang di sini tuh menjadi kader, itu apa saja yang didapat? Coba sih. Banyak nggak sih yang didapetin? Gimana sih Kak Mei? Gimana tuh? Apa aja nih? Ya, mungkin
gini sih yang kita dapat ketika kita melakukan kaderisasi ini banyak ya sebetulnya. Tapi yang poin-poinnya tuh mungkin di sini. Jadi kita tuh dapat ilmu, kemudian ilmu ini terkait kita di dunia organisasi nantinya bagaimana, kemudian di dunia perkuliahan bagaimana, terus kemudian juga kita dapat gimana cara kita mengembangkan sosial kita kayak gimana. Itu mungkin bisa ditambahi sama Mbak Berlian atau juga Mbak Nadia. Iya, mungkin iya sih, benar katanya Kak Mei tadi, banyak banget sih yang didapetin, kayak materi-materi yang tadi udah disebutin, untuk menunjang kita untuk menjadi kader yang baik nih, kader yang baik dan juga mungkin mahasiswa yang baik juga sih. Soalnya kan kita di sini juga diajari nih soft skill yang diperlukan untuk mahasiswa-mahasiswa seperti mungkin manajemen waktu, manajemen konflik, dimana itu juga diperluin banget sih buat perkuliahan nanti. Terus juga di pengkaderan ini nantinya juga kita dikasih materi yang bisa menunjang kita untuk berperilaku yang baik nih untuk di organisasi atau mungkin untuk menjadi mahasiswa juga. Seperti kita bisa dikasih materi analisis kepribadian, di mana kita bisa nih menganalisis kepribadian teman-teman seperti itu. Nah, kan berarti sudah menjawab. Jadi kenapa itu penting? Kenapa itu sangat penting? Berarti dari jawabannya Mbak semuanya di sini kan yang pernah menjalankan berarti terlihat gitu. Jadi di sini mungkin menambahkan saja. Aku mungkin menambahkan aja lah. Jadi selain soft skill yang bisa digunakan nanti sebagai kehidupan kita sebagai mahasiswa, itu apa yang diberikan ketika pengkaderan itu juga berguna ketika teman-teman semuanya itu ada di lingkungan masyarakat. Jadi kayak gimana caranya public speaking dengan baik, itu kan nanti juga berguna di masyarakat. Itu nanti didapatkan di situ. Nah, terkait maba-maba yang mungkin pendiam dan siapa maba-maba yang aktif, itu memang ada. Jadi kita nggak bisa memungkiri itu, dan itu memang yaitu karakter lah, itu karakternya mereka. Jadi gimana caranya kita membentuk suatu lingkungan yang membuat mereka nyaman terlebih dahulu. Jadi kita itu nggak usah muluk-muluk soal ini semuanya harus aktif, enggak, tapi kita coba ciptakan lingkungan yang buat mereka nyaman sehingga mereka ini ketika belajar, ketika menjadi kader yang bagus, itu mereka mempunyai fasilitas yang juga menunjang mereka gitu dalam menjalaninya. Jadi enak, enjoy gitu pas menjalankan seperti itu. Jadi kayak gitu ya, wajib banget buat mahasiswa baru mengikuti serangkaian pengkaderan. Nah, di sini nih PSDM sebagai yang merangkai konsep pengkaderan sendiri nih. Suka dukanya apa sih mengkaderisasi mahasiswa baru? Suka duka. Kalau dibilang suka duka, aku lebih tertarik untuk dukanya tak ilangin lah. Sukanya aja, karena memang ya kita jujur-jujuran aja. Sebenarnya suka atau duka itu kan gimana caranya kita sendiri yang menciptakan. Kalau misalkan kita membuat sebuah kegiatan atau mungkin menjalankan sebuah kegiatan tapi kita memikirkan soal dua hal ini, mungkin memikirkan dukanya juga, itu malah membuat beban. Jadi ya sudahlah, gimana cara kita membuat sukanya saja. Jadi memang ada kekurangan-kekurangan, memang ada hal yang mungkin tidak kita inginkan dalam sebuah kegiatan yang kita jalankan, dan itu memang harusnya seperti itu, karena memang semua apa yang kita lakukan itu pasti ada kurangnya. Nah, karena ya aku lebih suka menganggapnya itu kurangnya aja, bukan duka. Kalau misalkan duka itu aku nggak pengen membuat itu duka sih. Jadi gimana caranya kita buat kegiatan itu ya suka terus aja, jadi enjoy gitu loh menjalankannya. Iya, setuju banget. Iya kan. Kalau kita memikirkan duka itu kayak kita malah gini banget sih jadi pengurus, gimana malah sih, jadi beban gitu ya. Nah, beban, kita tahu semuanya, kita udah kuliah di Tekim ini berat, bebannya banyak, ditambahin lagi di pengurus lebih berat kan, ada beban lagi sebagai pengurus kan, ya nggak enak. Ya udah, di enjoy aja, sukain aja gitu apapun yang dijalankan. Jadi ya udah, itu sebagai prosesnya kita aja. Prosesnya kita kan tadi aku bilang bahwa kader itu proses belajar. Gimana caranya seorang kader itu harus terus belajar. Prosesnya harus semua dinikmati.
Itu kalau dari aku. Itu kan suka duka dari Mas Vicky ya. Gimana nih kalau suka duka dari staff yang lain seperti Mbak Ber dan Mas Dimas? Kalau suka duka dari aku mungkin 11-12 sih sama Kak Vicky. Sukanya tuh gimana ya, namanya kita kaderisasi PSDM nih ya, pengembangan sumber daya mahasiswa, dimana kita bakal ketemu banyak orang baru nih di sini. Ya asik sih, kita kenal dengan orang-orang baru, terus kita mengenal sifat-sifat yang baru, ya nggak sih? Terus juga makin deket aja gitu sama semua angkatan. Soalnya kan kita kan harus mengenal nih ya, juga harus menaungi apa aja sih kebutuhannya semua angkatan gitu untuk mengembangkan sumber daya mereka seperti itu. Untuk ya, untuk dukanya apaan ya? Kayaknya nggak ada semanengnya ya. Nggak ada. Jadi kita di sini tuh suka terus. Kita di sini tuh suka terus. Jadi teman-teman di sini yang mendengarkan ya, mendengarkan terutama mahasiswa baru atau mungkin next yang mau melanjutkan pengurusan Himatek, masuk aja ke PSDM. Nah, worth it banget dong. sih PSDM. Iya. Seperti yang Mbak Berla dijelaskan, kita ini bisa kenal angkatan banyak angkatan, kita juga ngurusin teman-teman mahasiswa baru, adik-adik gitu kan. Jadi kita kan seneng biasanya ada anggota keluarga baru. Terus katakanlah ketika ibu kita melahirkan, kita punya adik baru kan seneng ya, ini sama aja, jadi sama saja seperti itu. Iya benar banget. Nah iya kan kita jadinya tuh menjalaninya itu seneng gitu, menjalaninya seneng karena seneng. Ya sudah, teman-teman di sini tanpa pikir panjang, pengurusan tahun depan PSDM. Nah benar banget. Gitu. Nah benar banget nih. Terus juga mungkin poin plusnya bisa kenal sesuatu yang baru ya Kak Vicky ya. Iya dong. Mungkin bisa dapat teman-teman baru. Mungkin. Iya. Ya, yes. Tapi itu opsi terakhir sih, jangan didengerin ya Mbak Berli. Ini karena memang Mbak Berli ini masuk ke sini cuman untuk mencari teman-teman. Enggak sih, bohong sih itu. Ya, itulah kita menganggapnya enggak suka-suka. Jadi gimana caranya kita itu terus bahagia, terus seneng gitu aja. Jadi benar banget. Teman yang seneng lah, kita senang kok di sini. Jadi aku sekalian promosi aja sih, biar ada yang ngurusin aku. Jadi biar teman-teman tuh punya keinginan untuk masuk nantinya ke PSDM, teman-teman yang akan menjalankan. Oh aku pengen pengurus nih tahun depan, oke, masuk PSDM. Teman-teman. Oke. Jadi gini sih, kalau ada pepatah atau apa gitu yang bilang hati yang gembira itu kan obat. Nah, kalau kita ngelakuin sesuatunya dengan gembira, terus pembawaannya gembira, terus kayak seneng ngelakuin itu, setiap apapun yang kita lakukan ya jadinya kayak tadi yang dibilang sama Mbak Berliana sama Mas Vicky, jadi kayak suka-suka gitu terus ya, nggak ada dukanya. Iya, benar, itu pepatahnya siapa? Kalau boleh tahu. Waduh, kurang tahu. Kayaknya pernah baca tapi gak tahu ya, lupa. Ya sudah lah. Itu kayaknya bisa dipelajari di PSDM. Jadi teman-teman mungkin bisa masuk ke PSDM. Pepatah seperti itu. Bener banget. Ya, Mbak, ini karena banyak sekali teman-temannya juga yang ada di PSDM, makanya pepatah-pepatah tersebut bisa keluar dari Iya nih, bener banget nih. Dapatnya dari teman-teman PSDM sih itu. Iya. Itulah teman-teman, adik-adik sekalian. Ya pokoknya bawa enjoy aja teman-teman. Kalau ngelakuin sesuatu itu sih yang tak dapat dari teman-teman PSDM. Pokoknya susah sedih semuanya, pokoknya kita ngelakuinnya bareng, enjoy ya. Semuanya dilakuinnya mudah, gampang, seneng gitu sih. Iya benar. Itu prinsipnya kita nggak mau sedih-sedih, maksudnya susah-susah. Oke, ada susah, jelas pasti ada susahnya, tapi seperti yang sudah dibilang Mbak Mimi bahwasanya kalau kita sudah menjalani itu dengan senang, bahagia, ya pasti enak. Itu sih. Nikmati prosesnya gitu ya Mas Vicky ya. Enjoy. Sekali Mbak Nadia, enjoy.
pokoknya teman-teman kita kan juga kader ya, Bes. Pokoknya tetap terus belajar aja, bener tadi nikmati tiap prosesnya. Oke, mungkin untuk podcast kali ini kita sudahi sampai di sini. Wah, sayang sekali. Padahal masih pengen lagi. Masih banyak yang harus saya ucapkan. Iya, nggak apa-apa sih. Semoga ketemu lain kali aja. Kalau mau menghubungi teman-teman PSDM yang lain, kita available. Apalagi Mbak Berli ini available. Mungkin teman-teman mau ngajak Mbak Berli jalan, nggak apa-apa. Nah, tuh teman-teman. Aduh. Oke, terima kasih untuk teman-teman Departemen PSDM sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama dengan kita yang nanti juga didengerin nih sama teman-teman yang lainnya di HiPod. Ya, semoga kuliah dari Mas Mbak ini lancar terus. Amin. Terus di pandemi gini ya tetap jaga kesehatan dan sebagainya ya. Semoga PSDM juga terus berjaya. Terus nanti yang dibilang sama Mas Vicky, ada yang mau nerusin Departemen PSDM selanjutnya. Kan tadi sekalian juga promosi itu. Semoga juga di tahun kepengurusan selanjutnya ini Departemen PSDM juga masih tetap departemen yang banyak diserbu sama teman-teman. Wajib. Iya. Oke. Itu tadi podcast kita bersama PSDM yang pastinya menarik teman-teman untuk disimak. Jangan lupa ya teman-teman untuk follow akun Instagram, YouTube, dan Spotify-nya Himatek karena HiPod bakalan di-share di 3 platform tersebut. Sampai di sini teman-teman HiPod episode kali ini. Nantikan HiPod episode selanjutnya setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu ya, Rek. Jangan lupa. See you. Bye-bye.